Nah, ini untuk pengacaranya Pak Rudiana atau Ibtu Rudiana, si gerombolan si nenek Elsa. Nah, nenek Elsa Sarif, terus siapa lagi itu si Fitri Romadona atau Pitra Romadoni. Pantas saja mereka itu ngeyelnya minta ampun dan kekeh bahwa si Ibtu Rudiana ini memang benar. Karena apa? Menurut si nenek siapa tadi, Elsa Sarif itu tadi, orang kecil itu nggak boleh melawan ke siapa namanya, Ibtu Rudiana. Sampai nenek Elsa ini di acara televisi mengatakan mereka itu orang kecil loh, kok berani sama Ibtu Rudiana. Nah, jadi seperti itu, mereka itu tidak akan pernah membela orang kecil, tidak akan pernah membela rakyat kecil, tidak akan pernah membela orang miskin. Yang mereka bela yaitu orang-orang besar, orang-orang petinggi-petinggi yang punya jabatan. Nah, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena apa? Nenek Elsa sendiri yang mengatakan mereka itu orang kecil loh, kok berani sama Ibtu Rudiana. Nah, dari situ kan sudah jelas kesimpulannya bahwa mereka itu tidak akan pernah membela orang-orang kecil seperti kita-kita. Jadi hukum itu tetap harus yang disalahkan, menurut mereka yang disalahkan ya orang-orang kecil, bukan orang-orang yang punya jabatan, yang punya pangkat seperti Pak Ibtu Rudiana. Apapun yang terjadi, Ibtu Rudiana akan selalu benar kalau menurut mereka. Nah, ini cuplikan video Elsa Sarif ya, pengacara atau kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Kita sempat berbincang, kalau seandainya yang bersangkutan mengakui memberikan keterangan palsu, dicabut keterangannya karena atas katakanlah tekanan dari pihak lain, itu yang kena yang menekan, dalam hal ini Ibtu Rudiana atau si dedenya yang terpaksa memberikan keterangan palsu. Kalau memang ia memberikan keterangan palsu 8 kan tahun itu harus dibuktikan. Dibuktikan bagaimana caranya, siapa saksinya, cara-cara menekannya. Dan jelas klien saya merasa tidak, sama sekali dibantah, tidak pernah. Dan memang secara hierarki bagaimana cara menekan dia. Jasa terdakwa aja semuanya, terpidana aja sekarang berani melawan atau tidak ada dalam tekanan, dan penyidikan bukan di Cirebon tapi di Polda Jabar. Kok beraninya Marudiana sih, saya juga bingung karena dia orang kecil. Kok beraninya Marudiana sih, saya juga bingung karena dia orang kecil. Kok beraninya Marudiana sih, saya juga bingung karena dia orang kecil. Karena yang membuat mereka untuk misalnya untuk bisa meng-create sesuatu kan orang kecil yang bisa di-create. Tapi sadisnya klien saya itu kan korban. Itu yang saya bilang nggak ada empatinya. Dan ini dibuat satu viral ya. Sehingga yang sebetulnya bikin masalah bukan kasusnya, tetapi viralnya ini, dan kita harus bikin balance beritanya. Dan karena orang yang ngikuti ini dan viral ini karena adanya film ini. Nah, tapi karena permintaan dari Pak Rudiana, dia sudah menunjuk kami, dan bukan 60 lawyer ya, tetapi ini satu organisasi kami yang memberikan kepada korban, yaitu satu organisasi perkumpulan penasehat dan konsultan hukum Indonesia yang disingkat menjadi Perhaki. Jadi kita bukan pribadi-pribadi, dan ini bisa kita memberikan tugas untuk mengimbangi, balancing terhadap pemberitaan yang tidak seimbang. Ibtu Rudiana menghubungi saya dengan sekjen saya, Pitra. Dan saya tidak boleh menawar-nawarkan diri untuk membantu, tidak. Tapi kita diminta. Dan pertama dengan Pak Pasren dan Kavi, dan sekarang Ibtu Rudiana, dan nanti beberapa saksi yang kunci kami juga pegang. Dan itu juga karena mereka ketakutan dan otomatis khawatir ya, karena ini ada detektif dadakan itu mendatangi semua. Jadi detektif dadakan dari mana, Bu ya, Elsa? itu detektif yang bikin podcast itu.
Yang salah satunya adalah sekarang kan mau di-create seolah-olah kecelakaan bukan pembunuhan. Maksudnya digital content creator atau gimana detektifnya tadi? Bukan, jadi Iya. detektif beneran. Detektif gadungan maksud saya, iya. bercandaan aja. Detektif. Detektif gadungan maksud saya, iya. bercandaan aja. Detektif. Detektif gadungan maksud saya, iya. bercandaan aja. Detektif dalam tanda kutip gitu Tanda ya. kutip. Nah, salah satunya pemandi jenazah. Yang memandikan jenazahnya almarhumah Vina, kan ditanya apakah ini pembunuhan atau kecelakaan. Saya sempat duh ini ibu ini mau ngomong apa gitu. Tatonya dia bilang ini pasti pembunuhan karena selain ada sayatan ya, sayatan dari benda tajam, dan juga dia membersihkan vagina. Dia bilang kalau kecelakaan kan nggak mungkin vagina tuh lendirnya banyak, yang mungkin dia nggak tahu kalau itu ada karena baik. pembunuhan. Saya kalau dibilang ya, kasus-kasus di kantor saya yang berduit sama yang tidak berduit, lebih banyak yang tidak berduit. Oh, jadi ini pro bono? Memang pro bono. Bagaimana? Kemana-mana biaya kami sendiri kok. Dan karena itu kita semua bertekad, karena kita sudah meneliti, dan saya bikin flowchart, meneliti dengan baik ya dari putusan-putusan itu, karena putusan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan majelis hakim tingkat pertama, kedua, dan Mahkamah Agung ini sangat-sangat profesional ya, semua sudah dipertimbangkan. Soal kecelakaan itu sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa ini bukan kecelakaan tetapi pembunuhan. Kan kita lihat dari dokter Adri Nur Rohmat yang forensik, dan sebelumnya visum juga, kenapa kecelakaan tapi dari vagina terus mengalir darah. Jadi saya serem deh kalau. Nah, itu dia si nenek Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dan masyarakat kecil itu nggak boleh berani kepada orang-orang yang berpangkat seperti Ibtu Rudiana. Itu nggak boleh, kata nenek Syarif. Jadi orang kecil itu harus selalu salah di depan hukum, nggak boleh. Orang besar, orang berpangkat yang punya jabatan, itulah mereka yang selalu benar. Itu kata nenek Syarif. Berarti kalau mengatakan orang kecil kok berani sama Rudiana, kan seperti itu. Nah, di yang lain juga ada nih yang kena sindiran juga dari nenek Elsa ini, yaitu Pak siapa, Deddy Mulyadi, yang dibilang sebagai detektif dadakan atau detektif gadungan. Justru dari penelusuran Pak Deddy Mulyadi itu, kasus ini terbongkar semua. Jadi orang-orang seperti Pak Deddy Mulyadi yang membela rakyat kecil ini lebih penting di negara ini daripada nenek Elsa yang selalu membela ke orang-orang yang berpangkat, orang-orang gedean, yang selalu membenarkan orang gedean, dan orang-orang yang di bawah yang akan selalu disalahkan. Nah, untuk pendapat netizen seperti apa, silahkan tulis ya pendapat kalian di kolom komentar.